Al-hadits ats-tsamin, hadis yang ke-8, masih berkaitan dengan tata cara wudu dari Amr ibn Yahya al-Mazini dari ayahnya. Dia berkata, aku menyaksikan Amr ibn Abil Hasan bahwa dia bertanya kepada Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu tentang wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fada'a bitaurin. Maka beliau meminta sebejana air, kemudian berwudu untuk mereka, maksudnya untuk diperlihatkan pada mereka wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'akfa ala yadayhi min taur. Beliau tuangkan dari taur, dari bejananya ke tangannya. Faghassala yadayhi thalathan. Kemudian mencuci tangannya thalathan. Dan ingat, tangan idza utliqat, kalau disebutkan secara mutlak tanpa embel-embel apapun, maka yang dimaksud adalah telapak tangan. Kalau dimaksud sampai siku pasti ada embel-embel di belakangnya ilal marafiq. Paham? Faghassala yadayhi thalathan, berarti telapak tangannya. Tsumma adkhala yadahu fit thawr, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana. Famadmada wastanshaqa wastanthara, kemudian beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Thalathan bi thalathi ghurafat, 3 kali dengan 3 kali cidukan tangan. Tsumma adkhala yadahu fit thawr, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian memasukkan kedua tangannya, faghassalahuma, kemudian mencuci kedua tangannya. Tetapi di sini tidak mutlak, disebutkan ilal mirfaqaini. Dari sekarang bukan tangan hanya telapak tangan, tetapi sampai sikunya. Faghassalahuma marrataini, mencucinya 2 kali ilal mirfaqain, sampai kedua sikunya. Tsumma adkhala yadahu, kemudian memasukkan tangannya lagi ke bejana, famasaha bihima ra'sah, kemudian mengusap kepalanya. Fa'aqbala bihima wa adbara, memajukan dan memundurkan 1 kali saja. Tsumma ghassala rijlaihi, baru kemudian mencuci kedua kakinya. Wa fi riwayah, dalam riwayat disebutkan secara rinci bagaimana mengusap kepala. Bada'a bi muqaddami ra'sih, dimulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai menuju tengkuknya. Thumma raddahuma, kemudian dikembalikan. Hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian dikembalikan sampai kembali ke tempat di mana dia memulai. Wa fi riwayatin, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami Rasulullah sallallahu, fa akhrajna lahu ma'an, maka kami pun mengeluarkan untuknya air fi taurin, dalam bejana, min sufur, dari sufur. Muttafaqun alaih. At-taur shibhut tast. Taur itu sejenis piring tetapi dia lebih cekung. Nah, sejenis mangkuk tapi lebih cetar. Nah, gharibul hadis, kata-kata asing atau kalimat-kalimat yang perlu diterangkan dalam hadis ini, pertama kalimat taurin, bi taurin min ma, bil musannah, dengan 2 titik taur. Maknanya adalah tast, awal ina'us saghir, yaitu bejana yang kecil. Berkata Zamakhsyari, huwa mudzakkar, dia adalah mudzakkar menurut ahli lughah. Yang kedua, fa akfa'a ala yadayhi. Akfa'a maknanya amala, memiringkan. Wa sabba ala yadayhi, memiringkan hingga tertuang airnya ke tangannya, itu akfa'a. Wa fi ba'd riwayat, dalam beberapa riwayat, ala yadihi. Qala Ibnu Hajar, tuhmal riwayatul ifrad ala iradatil jins, bahwasanya yang ifrad, yang mufrad, dibawa kepada makna jins, artinya 2 juga, tapi jenisnya tangan, nggak disebut 2. Tangan 1 saja cukup karena dia jins, pokoknya tangannya semuanya. Yang ketiga, min sufrin, bidhamm as-sad wa sukun al-fa, naw'un min an-nahas, sejenis tembaga, wallahu ta'ala a'lam. Naw' min an-nahas namanya sufr.
Yang keempat, ilal mirfaqaini marratain. Berkata San'ani, kada fi nuskhatil Umdah. Demikianlah disebut dalam naskah kitab Umdah, Umdatul Ahkam, disebutkan marratain, 2 kali. Itu tidak salah. Memang lafadznya demikian dalam kitab Umdah. Walafdzul Bukhari, dalam lafadz Bukhari tentang hadis ini disebutkan marratain. Kalimat marratain 2 kali. Marratain. Artinya kanan 2 kali, kiri 2 kali. Wa kada fi Muslimin, demikian pula dalam riwayat Muslim ada lafaz yang disebutkan 2 kali, mukarraran, berulang. Marratain. Walam yunabbih Az-Zarkashi ila hadha. Tapi Zarkashi tidak mengingatkan masalah ini. Berarti makna ijmali sekarang. Hadzal hadis yu'raf ma'nahu mimma taqaddam. Hadis ini bisa dipahami maknanya dengan hadis yang telah lewat. Dalam syarah hadis Utsman, ketika kita mensyarah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh maulanya Humran, maula Utsman bin Affan, an Utsman bin Affan. Karena kila al-haditsaini yasifu al-wudu' al-kamil lin-nabi. Karena kedua hadis tadi sama-sama menerangkan wudu'nya Nabi yang sempurna. Hanya saja anahu yujad fi hadzal hadits ziyadah. Hanya saja ada dalam hadis ini ziyadah, tambahan faedah. Ziyadatu fawaid. Ziyadah maqbulah dalam riwayat sahihah. Alal hadis as-sabiq. Yang tidak ada pada hadis yang lalu. Najmaluha bima yali. Kita ringkaskan sebagai berikut. Berarti tambahan-tambahan faedah yang ada di hadis ini yang belum ada di hadis yang lalu. Awalan, yang pertama, sarraha huna bi anna al-madmadah wal istinshaq kanata thalathan min 3 ghurafat. Ditegaskan secara sharih dalam hadis ini bahwa berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dalam keadaan 3 kali dengan 3 cidukan air. Sehingga yang sahih wallahu taala alam adalah menciduk air tadi langsung untuk kumur-kumur dan masukkan sisanya ke hidung. Sehingga sekali lagi menjadi 3 kali bisalati ghurafat dengan 3 cidukan air. Yang kedua, fil hadis as-sabiq dzakara anna ghasl al-yadayn kana 3. Faedah yang kedua yang kita dapatkan dari hadis ini yang tidak didapatkan dari hadis sebelumnya, yaitu bolehnya mencuci kedua tangan sampai siku 2 kali. Fil hadis as-sabiq, dalam hadis yang lewat, hadis Humran maula Utsman bin Affan, anna ghasl al-yadayn kana 3. Dalam hadis itu dicuci tangan sampai siku 3 kali. Wa fi hadzal hadis, sedangkan dalam hadis ini disebutkan dalam lafaz Bukhari, lafaz Muslim sama. Marratain. 2 kali. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Ada dalil ala anna ghasl al-yadaini boleh 3 kali, boleh 2 kali. Asali. Faedah ketiga, thalithah. Qauluhu thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu 3. Disebutkan dalam hadis ini dengan mufrad. Bukan adkhala yadayhi, tapi disebutkan adkhala yadahu dengan mufrad. Bukan memasukkan kedua tangannya, tapi memasukkan satu tangannya. Riwayat Muslim wa aksar riwayat al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim mufrad dan kebanyakan riwayat-riwayat Bukhari juga mufrad. An-Nawawi rahimahullah ba'da dzikrihi ahadits riwayatain. Setelah menyebutkan hadis-hadis tadi 2 riwayat. Riwayat yang 1 tangan dan riwayat yang 2 tangan. Qala hiya dalatun ala anna dzalika sunnah. Ini menunjukkan bahwa yang demikian merupakan sunnah. Artinya dengan 1 tangan pun sunnah. Lakin al-masyhur alladhi qata'a bihi al-jumhur, tetapi yang masyhur yang ditegaskan oleh jumhur kebanyakan para ulama, annal mustahab, bahwa yang dianjurkan akhdul ma'i lil wajhi bil yadain, mengambil air untuk wajah dengan 2 tangan seluruhnya jami'an. Likaunihi ashal
Wa aqrab ilal isbagh, karena lebih mudah. Dan juga aqrab ilal isbagh, lebih dekat kepada kesempurnaan. Yang keempat, qala fil hadits as-sabiq, berkata dalam hadis yang lalu, thumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Wa hadha ta'bir yumkin ta'wiluhu bi ba'd ar-ra'si. Kalau yang seperti ini kalimatnya bisa ditakwilkan, bisa ditafsirkan bahwa mengusap sebagian kepala. Wa fi hadzal hadits sarraha bi mashihi kullih. Ternyata dalam hadis ini menjelaskan mengusap kepala itu seluruhnya. Tidak cukup sebagian saja. Enggak cukup ubun-ubunnya saja. Enggak cukup bagian pelipisnya saja. Enggak cukup bagian kirinya saja. Enggak cukup belakangnya saja. Tetapi seluruh kepala. Wa fassala kaifiyatal masah. Berarti dalam hadis ini kita mendapatkan faedah rincian bagaimana mengusap kepala. Wa syara' yubayyin ba'dahu ba'dan. Dan yang namanya syariat saling menjelaskan. Fadalla ala wujubi mashihi kullihi kama taqaddam. Maka menunjukkan dalil harusnya, wajibnya mengusap kepala secara keseluruhan. Enggak cukup sebagian saja. Apalagi 3 rambut saja. Tidak ada riwayat satupun yang mengajarkan demikian. Wa bil haditsain yadhkur 'inda al-madmada wal istinsyaq annahu yadkhul yadan wahidan. Dalam 2 hadis menyebutkan tentang kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, disebutkan dalam dua-duanya 1 tangan, menciduk airnya dengan 1 tangan. Wa bil hadis dzakara annahu adkhala yadayhi inda ghaslihima wa masaha ar-ra's bi yadayhi. Dan dalam hadis ini menyebutkan bahwa beliau memasukkan kedua tangannya ketika mencuci keduanya. Masaha masaha ar-ra's bi yadayhi, kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Aqbala bihima wa adbara marratan wahidah, maju dan mundur 1 kali. Qala Abu Dawud ahaditsus shihah kulluha tadullu ala anna masha ar-ra'si marratan wahidah. Hadis-hadis yang sahih semuanya menyebutkan mengusap kepala itu 1 kali. Tidak ada dalam hadis yang sahih mengusap kepala itu 2 kali atau 3 kali. Qala Ibnu Mundzir, inna sabit an Nabi SAW fil mashi, kata Ibnu Mundzir, yang sabit, yang sahih dari Nabi SAW mengusap kepala itu 1 kali saja. Baik, al-hadis sarraha bi ghasli rijlain. Yang keenam, kita dapatkan faedah juga bahwa hadis menjelaskan mencuci kaki. Wa huna lam yadhkurhu. Yang ketujuh, yukhad min hadha, diambil dari sini, jawazu mukhalafati a'dha'il wudu bitafdhil ba'daha ala ba'd. Kita dapatkan pula faedah bolehnya membedakan anggota wudu dalam pengutamaan, bitafdhil, dalam pengutamaan. Lebih mengutamakan tangan daripada kaki, lebih mengutamakan kaki daripada wajah, lebih mengutamakan wajah daripada tangan. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Dari mana diambilnya faedah ini? Dari Rasulullah SAW yang lain mencuci 3 kali, tangan cuma 2 kali. Marratain, 2 kali, 2 kali. Sahih? Sedangkan yang lain kok 3 kali, kenapa 2 kali? Ya berarti boleh membedakan. Misal, kamu habis kerja dengan tanganmu, tangannya kotor, azan, kerja, wudu. Tentunya kamu akan cuci tangan berulang-ulang supaya bersih. Karena habis kerja mengadon kue atau apa, harus diulang sampai 3 kali. Sedangkan kaki sekali cukup. Karena dalam keadaan bersih dan tidak kemana-mana. Kerjanya di tempat yang bersih juga. Cukup. Yang penting dia sudah sah. Wa hadza tafdhil yajuz. Boleh. Jawazu mukhalafati a'dha'il wudu. Bolehnya membedakan anggota wudu bitafdhil, dengan pengutamaan ba'dhuha ala ba'd. Sebagian diutamakan di atas yang lain. Wa anna at-tathlis, tetapi menigakalikan, tathlis artinya menigakalikan,
huwa sifatul kamilah. Itu sifat yang sempurna. Jadi kalau memang kamu ingin menyamakan 3 kali, itu yang bagus. Karena memang 3 kali itu merupakan sifatul kamilah. Wa madunaha yujzi. Dan apa yang kurang dari 3 kali, yujzi. Sah. 2 kali, 2 kali, 2 kali, semuanya 2 kali, tidak apa-apa. Sekali, nggak apa-apa. Kalau memang dalam keadaan masih bersih, nggak apa-apa. Sahhat bidzalikal ahadits. Karena memang sahih hadisnya, pernah beliau mencuci sekali, pernah 2 kali, pernah 3 kali. Yang ke-8. Ikhtalafal ulama'u fil bada'ah bil masfi. Berselisih para ulama tentang memulai pengusapan. Fahiyya minal muqaddam ilal muakhar. Apakah dari depan ke belakang? Ini inda Ibn Daqiq al-Id. Menurut pendapatnya Ibn Daqiq al-Id. Dan menurut pendapatnya Imam San'ani. Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa fahima ba'duhum. Karena mereka memahami. Sebagian mereka. Fa'aqbala bihima wa adbara. Anna al-masha min muakhir ar-ra's ila muqaddam. Ternyata mereka melihat, bukankah hadis yang mengatakan fa'aqbala bihima wa adbara, maju kemudian mundur. Berarti maju dulu, baru kemudian mundur. Tsumma yu'adu bil yadaini ila qafar ra's, kemudian dikembalikan lagi dengan 2 tangannya sampai ke qafar ra's.